Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Gu Story. Gunho kemudian berbicara dengan dua pria lain di ruangan itu, yang sedang minum dengan Dong Huan Kim. Kami ada urusan yang harus diselesaikan dengan Tuan Dong Huan Kim. Mengapa Anda tidak memberi kami waktu sebentar dan terus bersenang-senang di kamar sebelah? Tae Yang Im, tunjukkan kedua pria ini ke kamar sebelah. Iya kakak. Kedua pria yang sedang minum dengan Dong Huan Kim itu mengambil jaket mereka dan mengikuti Tae Yang ke kamar sebelah. Mereka tampak ketakutan. Begitu teman Dong Huan meninggalkan ruangan, Gunho maju ke meja tempat Dong Huan duduk. Gunho kemudian meletakkan kaki kanannya di atas meja dan menjambak rambut Dong Huan. Dong Huan ketakutan. Gunho bertanya, "Kenapa kau melakukan itu? Apa yang kamu bicarakan? Lepaskan rambutku dan mari kita bicara." Para gangster yang ditangkap mengakui semuanya di kantor polisi Asan. Polisi sudah memverifikasi pembayaran 3 juta won yang Anda kirimkan kepada gangster itu. Gunho mengguncang rambut Dong Huan 2 kali dan Dong Huan menjerit kesakitan dan juga ketakutan. "Tolong lepaskan rambutku. Mari kita bicara sambil bertatap muka." Saat itu juga, Jong Suk tiba-tiba mengeluarkan pisau sashimi. Jong Suk tidak memberitahu Gunho bahwa dia akan membawa pisau, tetapi dia membawanya. "Apakah kamu mengenali pisau ini?" Jong Suk mendekatkan pisaunya ke mata Dong Huan. "Orang-orang yang Anda kirimkan kepada kami memotong lengan saya dengan pisau ini." Jong Suk menyingsingkan lengan bajunya dan menunjukkan lukanya pada Dong Huan. Ada bekas luka jelek di lengannya, yang terlihat seperti kelabang. "Aku akan memberimu bekas luka yang persis sama." Jong Suk lalu menempelkan pisaunya ke leher Dong Huan. Tolong jangan bunuh aku." Dong Huan sangat ketakutan, dan dia bahkan pipis di celana. Dia gemetar. Dong Huan telah memukuli banyak orang sejauh ini, tapi dia mungkin tidak pernah merasa takut dipukuli atau dibunuh oleh orang lain. Begitulah kehidupan yang ia jalani hingga saat ini sebagai seorang pria yang terlahir dari keluarga kaya raya. "Hentikan." Jong Suk mengambil pisaunya seperti yang diminta Gunho, tapi dia menendang tulang kering Dong Huan sebelum dia mundur. Dong Huan berteriak. Dia meraih tulang keringnya sambil mengerutkan kening kesakitan. "Berlutut, dasar brengsek." Dong Huan menggosok tulang keringnya berpura-pura tidak mendengar Jong Suk memintanya untuk berlutut. "Kubilang berlutut. Kurasa kamu memerlukan hal lain selain kata-kataku untuk mendengar apa yang aku katakan." Jong Suk mengeluarkan pisau sashimi lagi. "Dasar brengsek, aku akan memberimu tanda di wajahmu." Jong Suk memberi isyarat seolah dia benar-benar akan memotong wajah Dong Huan. Dong Huan sangat ketakutan. Aku akan melakukannya." Dong Huan akhirnya berlutut, dan dia gemetar ketakutan. Gunho mencubit pipi Dong Huan dengan ibu jari dan jarinya, dia kemudian mengguncangnya. Dong Huan menjerit kesakitan. Gunho terus mencubit dan mengguncang pipi Dong Huan meski dia berteriak. Gunho lalu berkata, "Dasar brengsek, wajahmu cantik, tapi apa yang kamu lakukan pada kami sama sekali tidak cantik." Gunho kemudian mengeluarkan selembar kertas kosong dari saku bagian dalam jaketnya. "Tuliskan bahwa Anda membayar para gangster 3 juta won dan meminta mereka untuk menyerang Gunho Gu, dan akibatnya, mereka menyerang Gunho Gu di dekat Hotel Sumber Air Panas Onyam. Dan juga, tuliskan bahwa Anda adalah penarik kawat kasus penyerangan Hotel Sumber Air Panas Onyam." Dong Huan menulis pernyataan pengakuan seperti yang diinstruksikan oleh Gunho. Tangannya gemetar saat menulis pernyataan itu. Pernyataan itu kemudian ditandatangani sendiri dengan kep jempolnya. "Jika Anda ditangkap oleh polisi, kasus Anda akan merugikan. Jika Anda ingin mengurangi waktu penjara, pergilah ke kota Asan besok dan serahkan diri Anda." Dong Huan mulai menitikkan air mata. "Oke, aku akan melakukannya." Gunho kemudian berbalik dan berkata kepada pihak Jong Suk Park dan Tae Yang, "Terima kasih sudah datang hari ini. Ayo pergi. Kurasa kita sudah selesai di sini." Jong Suk memprotes, "Kak, apakah kita sudah selesai? Apakah kita akan membiarkan bajingan itu begitu saja?" "Tidak, kawan. Aku harus menghajarnya hari ini." "Cukup." Taman Jong Suk mengucapkan kata-kata terakhir untuk Dong Huan sebelum dia meninggalkan ruangan. Dia mengeluarkan pisau sashimi lagi dan berjalan menuju Dong Huan, dan berkata,
jika kamu mencoba melakukan hal bodoh lagi, aku akan menusuk perutmu dengan pisau ini. Sambil mengatakan itu, Jong Suk melakukan simulasi menusuk perut Dong Huan dengan pisaunya. Dong Huan terkejut dan dia menutupi perutnya dengan tangannya. Jong Suk kemudian menjambak rambut Dong Huan dan menggoyangkannya. Beberapa helai rambut Dong Huan terjatuh ke tanah. Kamu, brengsek, aku adalah anggota gangster di kota Incheon. Sangat mudah untuk membuat orang brengsek sepertimu menghilang. Ketahuilah betapa beruntungnya kamu. Jika saudara Gunho tidak ada di sini hari ini, kamu akan melakukannya sudah mati. Kamu paham? Tae Yang Im, yang mengenakan jas hitam, maju dan berbicara dengan Dong Huan, jika aku melihatmu di dekat kakak kita lagi, aku akan menguburmu hidup-hidup. Berhati-hatilah saat berjalan di jalan. Dong Huan hanya berlutut di tanah sementara tubuhnya bergetar karena ketakutan. Dia mungkin belum pernah diperlakukan seperti ini oleh orang lain sepanjang hidupnya. Dia terlahir kaya dan dibesarkan di lingkungan yang sama, dan dia bertindak seolah-olah dia berada di atas segalanya. Keesokan harinya, Dong Huan pergi ke kota Asan dan menyerahkan diri. Gunho sedang minum kopi di kantornya ketika dia menerima telepon dari detektif yang bertanggung jawab atas kasus Gunho. Penarik kawat menyerahkan diri. Kami juga menangkap 2 penyerang lainnya, dan mereka sedang dalam perjalanan ke kantor polisi kami sekarang. Setelah penyelidikan selesai, kami akan mengirim mereka ke kantor kejaksaan. Terima kasih atas kerja kerasmu, detektif. Gunho kemudian menanyakan Direktur Yun. Mari kita mulai pekerjaan pembangunan infrastruktur. Ya, Tuan. Kami akan membangun pabrik yang bagus sekali, dan Anda akan senang, Tuan. Saat Gunho sedang berbicara dengan Direktur Yun, manajer akuntansi memasuki kantor. Pak, kami baru saja menerima dana operasional awal sebesar $50.000 dari Limondel Dion. Benarkah? Asisten manajer Departemen Urusan Umum saat ini sedang mengerjakan pendaftaran usaha patungan, jadi berikan dia slip tanda terima dana itu. Ya Pak, Gunho kemudian memanggil asisten manajer urusan umum. Apakah Anda membawa formulir pelaporan penanaman modal asing dari bank? Ya Pak. Apakah Anda menerima versi terjemahan surat kuasa Limondel Dion dan resolusi Dewan Direksi dari Sekretaris GH Development? Ya, Tuan. Saya baru saja menerimanya. Kalau begitu temuilah seorang pengacara dan bawalah dokumen-dokumen itu. Mereka akan membantu Anda mendaftarkan perusahaan penanaman modal asing. Jika mereka meminta Anda untuk membawa sertifikat stempel terdaftar perusahaan atau sertifikat stempel terdaftar pribadi saya, beritahu saya. Ya Pak, persiapan untuk memulai usaha patungan berjalan dengan baik. Jong Suk Park datang ke kantor Gunho. Tidakkah menurutmu kita seharusnya mengalahkan Dong Huan Kim beberapa hari yang lalu? Sudah cukup, kami tidak menggunakan kekerasan.